Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, jadi yang dimaksud dengan sanad itu apa? Kalau ada sanad ke-31, 29 dan seterusnya itu apa? Sanad itu adalah mata rantai dari orang-orang yang membawakan berita, atau dengan apa? Bahasa lebih modernnya, sanad itu adalah narasumber. Sanad itu narasumber. Namun ya, sebahagian para ulama ahlul hadis yang mengarang kitab-kitab hadis, ulama-ulama yang memegang sanad, itu mereka mengatakan pada zaman ketika kitab-kitab itu telah tercetak, maka disitulah terputusnya sanad. Terputuslah apa? Sanad. Kenapa? Karena ilmu itu sudah tertuang di dalam kitab-kitab. Ilmu itu tertuang di dalam kitab-kitab. Kalau dulu di zaman dari sebelum adanya penulisan kitab-kitab tertulis di dalam kitab-kitab para ulama, maka di zaman itulah zaman orang berjalan untuk mencari sanad itu tadi. Ada orang dari Madinah datang sampai ke Damaskus untuk bertanya tentang satu hadis, nah itulah dia sanadnya. Tapi kalau di zaman ini antum sudah duduk belajar bahasa Arab, pintar duduk ngaji, mengerti masalah akidah, mengerti metode-metode istimbat, lalu antum duduk-duduk antum beli Sahih Bukhari, maka antum bisa baca seluruh hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu hanya melalui apa? Kitab. Melalui sanad enggak? Melalui apa? Kitab. Begitu pula sampai pada masalah-masalah hukum-hukum Al-Qur'an, qiraah dan seterusnya. Meskipun mungkin pada zaman ini ada orang-orang yang ngaku bahwa dia masih punya sanad yang terus-menerus bersambung. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Mungkin saja ada, ya, mungkin saja ada. Tetapi kalau kita lihat keterangan para imam seperti Al-Imam Ad-Darqutni, ya, dan para imam-imam ahlul hadis yang lainnya, itu memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika kitab-kitab para ulama itu telah terkumpul di dalam buku-buku, ilmu-ilmu para ulama telah terkumpul di dalam buku-buku, maka disitulah berhentinya sanad. Berhentinya ilmu sanad. Kenapa? Dalam pengertian begini. Karena kalau terlalu ke bawah ini, maka sanadnya akan semakin panjang dan semakin rumit. Semakin panjang dan semakin rumit. Misalnya gini, antum belajar dari seseorang, dan dia itu lulusan sebuah pesantren, tapi dia nggak punya sanad misalnya. Begitu anak tanya, siapa gurunya? Nah Ustadz, dia nggak punya guru, dia dulu belajar bahasa Arab. Kayak gini sanadnya dalam ulama ahlul hadis dipakai nggak nih? Dipakai nggak? Nggak dipakai. Nggak dipakai. Iya. Atau misalnya antum melihat seorang alim, ya, dia main bola di tengah jalan, seorang guru alim, syekh, main bola di tengah jalan, ya, dengan anak-anak kecil. Ini syekh, dia punya sanad Ustadz. Oh punya sanad, iya. Dia ngapain itu? Dia main bola sama anak-anak kecil di depan masjid. Dipakai enggak nih kalau menurut ulama ahli hadis? Ilmunya diambil enggak nih? Enggak diambil. Ini hawarimul muru'ah. Hawarimul muru'ah. Lah ana sudah pernah terangkan dalam kitab Al-Mu'taqadus Shahih ketika membahas bahwa tentang jar wa ta'dil, ya. Ketika ada seorang imam tidak mau ambil hadis dari seseorang yang hanya naik kuda, tapi karena kuda itu biasanya dipakai untuk ngangkut barang, ya. Kuda ngangkut barang, dilihat, oh orang itu naik kuda, itu kuda ya memang kendaraan, ini kok kuda anggaplah ini gerobak mobil pick up kok di tumpangi sama ini orang. Oh jangan, nggak boleh ambil hadisnya. Hawarimul muru'ah. Coba antum bayangkan. Sanadnya berlaku nggak itu? Nggak berlaku. Nah kalau itu kita periksa, kalau orang-orang yang mengaku punya sanad sampai zaman ini kita periksa dengan kriteria-kriteria ahlul hadis ini, anda yakin gugur semua sanadnya, gugur semua ilmu ini. Paham ya kawan? Nggak diterima. Karena begitulah para ulama. Jangankan itu, Imam Saleh itu nggak mau mengambil hadis dari seorang imam yang thiqah, nggak mau menerima hadisnya. Kenapa? Karena dia itu berguru kepada orang yang lebih muda daripada dia. Berguru kepada orang yang lebih muda daripada dia, dikatakan bahwa ini gurunya orang lebih muda, enggak mau ambil ilmu dari dia. Ini masuk di dalam bab apa itu? Masuk dalam bab apa? Hawarimul muru'ah. Seorang ustadz tengah malam, alim, di dalam ruangan ber-AC, enggak ada hajat, pakai topi, pet, gaya kayak orang-orang turis. Diambil ilmunya enggak tuh? Enggak diambil. Hawarimul muru'ah. Apa? Hawarimul muru'ah.
Kalau di luar mungkin panas, ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan karena dia ada tujuan kemaslahatan, nah, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah dalam hal kayak gitu, ini menjatuhkan muruahnya dalam sebagai pembawa ilmu. Mafhum ya, ikhwan? Paham sampai di situ ya? Nah, inilah sekelumit permasalahan berkaitan dengan sanad. Jadi ketika kitab-kitab para ulama telah terkumpul dalam buku-buku, maka di situ putuslah pembahasan tentang apa? Sanad-sanad apa? Hadis, ya, dan seterusnya. Tetapi guru itu penting. Guru itu penting, tetap ada. Guru itu tetap ada. Sehingga kalau orang belajar kita tanyakan siapa gurunya? Oh enggak Ustadz, dia dulu pintar bahasa Arab, nahu dan seterusnya. Oh, kalau bahasa Arab nahu itu Abu Jahal bapak moyangnya nahu. Ya, Abu Jahal itu bapak moyangnya apa? Nahu saraf. Ya. Nah, tahu enggak Abu Jahal? Di mana Abu Jahal tempatnya? Hah? Nah, begitu. Jadi, oh jangan dia bisa bahasa Arab Ustadz, dia dulunya begini. Oh, nah, khair. Ikhwan, kalau antum di hadapan para ulama, ana punya kisah. Ketika ana mengeluarkan suatu pendapat di hadapan syekh, ana nukilkan. Lalu ana sebutkan, ana enggak sebutkan imam yang mengeluarkannya. Ana mengatakan, syekh, ini kan kayak gini loh pendapatnya. Apa pertanyaan syekh? Man sabaqaka fi hadza? Siapa yang mendahului Anda dalam mengucapkan ini? Ya. Pertanyaannya sederhana saja. Siapa yang mendahului Anda dalam berpendapat seperti ini? Baru Anda sebutkan, oh imam ini di kitab ini, baru diterima. Kita boleh ngomong. Selama Anda nggak menyebutkan siapa yang mendahului Anda, Anda usah ngomong. Ngapain ngomong? Ngapain ngomong? Mafhum ya ikhwan? Artinya apa? Sammulana rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa guru Anda. Maksudnya supaya kita tahu guru Anda itu selamat dalam akidah apa enggak, selamat dalam manhaj apa enggak, guru Anda itu enggak bingung di dalam masalah fikih apa enggak. Jangan sampai guru Anda itu orang yang sempat stres karena masuk dalam lautan fikih terlalu luas dengan bekal yang belum cukup. Ya kan? Akhirnya repot. Ya, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Ilahuna ya ikhwan. Kalau kita berpegang pada metode ulama ahlul hadis, maka enggak serampangan dalam mengambil ilmu, enggak serampangan, ya. Nah, kalau serampangan dalam mengambil ilmu nanti memunculkan kerancuan-kerancuan, ya. Kerancuan-kerancuan dan banyak sekali, apalagi kita bisa bahasa Arab, kita bisa menukil, maka kita bisa menukil sekian banyak pendapat para ulama. Ikhwan, kalau soal nukil-nukil, ini banyak sekali pendapat yang belum pernah kita dengar, tapi para ulama nggak mau menukil dia karena nggak penting, nggak usah. Tapi anak-anak muda di zaman ini mau tampil beda dengan kemampuan bahasa Arab, nukil pendapat-pendapat yang dulu para ulama sudah kuburkan, nggak usah lagi gitu loh. Tapi karena supaya mau tampil beda, mau viral, ya, mau hebat kelihatannya, muncul lagi, tampilkan lagi ini nukilan loh, pendapat ulama ini loh, ini pendapat ulama. Pendapat yang antum nukilkan saat ini itu bukan tidak diketahui oleh para ulama, bukan. Bukan, antum baru baca mungkin paling banyak 100 buku, belum sampai mungkin antum baca 100 buku. Para ulama sudah lebih banyak dari itu, tapi mereka nggak nukilkan pendapat yang antum baru nukilkan di zaman ini. Kenapa? Mereka anggap itu nggak penting. Nanti membuat orang tambah pusing gitu loh. Tapi itulah hobi manusia mau tampil beda. Ya. Menukilkan pendapat-pendapat yang kelihatannya baru supaya dilihat, oh ini ilmiah, ini dalam ilmunya, ini banyak bacaannya, ini katanya ini mainnya sudah jauh ini orangnya ini, ya kayak gitu. Nah ini masya Allah ya kawan. Nah jadi anak paling tekankan kepada kita sekali lagi, anak di dalam nasihatnya dalam bidang ini anak agak berpanjang-panjang, yaitu bahwa belajarlah dengan metode yang benar. Belajar dengan apa? Metode yang benar, ya. Nah, sehingga kita tidak keliru. Baik.